Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an bahwa segala yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada sia-sia. Semua ada makna, ada hikmah, ada pelajaran yang tergantung yang tersimpan di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau berfirman bahwa pada penciptaan langit dan bumi ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Pada penciptaan binatang-binatang melata, bahkan pada penciptaan diri kita ada rahasia Allah, ada contoh-contoh, ada pelajaran yang bisa kita ambil di dalamnya, yang apabila memang kita ingin memperhatikannya, mempelajarinya, mengambil hikmah di dalamnya. Dan pada hari ini saudara-saudara sekalian, yang kita ambil pelajaran, kita ambil contoh adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebuah atau satu bibit tanaman, lalu bibit tanaman tersebut ditanam. Kita ambillah contoh padi. Satu biji buah padi yang ditanam tersebut bisa menghasilkan anakan padi sampai 21 biji. Lalu 20 batang padi tersebut bisa menghasilkan dalam satu batang padi biji sampai 40 biji, 60 biji. Jadi dikalikan berapa, bisa menjadi ribuan biji dari awalnya menjadi satu biji. Kita juga bisa mengambil contoh dari biji-biji yang lain seperti kelapa, jambu, mangga, dan lain sebagainya, dan banyak lagi. Bahkan kita ambil contoh pepohonan yang memiliki buah. Selama dia masih hidup, padahal awalnya cuma satu biji atau satu batang, selama hidup tetap menghasilkan buah yang tidak terhitung jumlahnya. Ini memberikan contoh kepada kita bahwa, atau memberikan pelajaran kepada kita bahwa setiap amalan yang kita lakukan, yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan ikhlas, akan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendaknya. Jadi kita mengerjakan suatu amalan, misalnya bersedekah. Mungkin kita bersedekah 1000, tapi amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita nilai. Kita melaksanakan sholat dengan ikhlas dan niat yang baik, kita tidak bisa menentukan berapa pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kesungguhan kita, karena Allah memberikan pahala sesuai dengan kehendaknya. Maksudnya sesuai dengan apa yang kita kerjakan, bagaimana kesungguhan kita, bagaimana kita berharap atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah saudara-saudara juga, bahwa apabila kita melakukan suatu perbuatan atau amal dengan bersedekah, kita umpamanya bersedekah dengan sebuah sumur di tengah-tengah perkampungan, maka apabila kita melakukan sedekah tersebut dengan sumur, selama digunakan air tersebut tetap akan menjadi pahala kita walaupun kita sudah meninggal. Seperti tadi buah mangga yang ditanam cuma sebiji, tapi tetap terus berbuah sampai dia masih hidup, atau kelangsungan hidup mangga atau pohon tersebut tetap. Selama pohon mangga tersebut hidup, maka tetap dia berbuah, dan selama buahnya dimakan oleh hewan atau manusia, maka pahala bagi kita yang menanamnya. Itulah juga
Contoh setiap amal, selama barang yang kita berikan, yang kita sumbangkan, kita sedekahkan, maka itu akan menjadi amal kepada kita. Demikian juga saudara-saudara sekalian, apabila kita mengajarkan suatu ilmu, lalu ilmu itu dimanfaatkan oleh orang yang kita ajar, maka kita juga akan mendapat ilmu itu selama ilmu itu diajarkan secara berantai, yang kita mengajarkan ke lain lagi, maka kita akan mendapat amal jariah karena kita melakukan amalan yang diamalkan oleh orang-orang yang menerimanya atau menerima ajaran itu dari kita. Jadi berkesinambungan terus menerus. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, perlu kita bersungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah dengan baik, supaya kita mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin inilah sebagian kecil dari contoh-contoh tentang bagaimana amal itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai yang dikehendakinya. Dan inilah yang bisa membuka pikiran kita untuk semangat untuk tetap istiqomah melaksanakan segala ibadah yang kita lakukan, karena semua butuh pemeliharaan. Semuanya butuh perawatan, seperti tanaman butuh perawatan, butuh pemeliharaan, butuh pemupukan. Seperti halnya kita melaksanakan ibadah, butuh pengawasan. Hati kita jangan sampai ria, tubuh kita jangan sampai malas, ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan sampai meleset. Jadi semua harus kita jaga dan berhati-hati supaya hasil atau tujuan yang kita ingin capai dapat terwujud. Demikianlah saudara-saudara sekalian perjumpaan kita hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima atau mengijabah segala keperluan-keperluan kita, baik yang berhubungan dengan dunia, lebih-lebih yang berhubungan dengan akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.